أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian, izinkan saya mengakhiri malam ini. Kita sudah 3 kali berturut-turut membahas tentang bagaimana kita bersaudara karena Allah, berukhuwah, berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya sudah kita renungi panjang lebar. Bahkan satu pertemuan saya membahas ayat-ayat tentang masalah ukhuwah. Kemudian juga kita membahas di pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat dan wasilahnya, ya, syarat-syarat berukhuwah, kemudian sarana efektif untuk mengokohkan persaudaraan yang ada di antara kita sehingga abadi dan langgeng sampai kita bawa ke hari kiamat insyaallah. Sebab persaudaraan yang abadi itu tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi insyaallah persaudaraan itu sampai kita terbawa di akhirat, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang sangat indah jemaah sekalian, nanti walamma dakhala ahlul jannati al-jannata, ketika masuk penghuni surga ke surga itu, insyaallah Pak, mereka berkumpul nanti jemaah sekalian. Nah, di antara perkumpulan itu ada satu atau 2 sahabatnya yang tidak ketahuan, dan dia rupanya tahu betul ketika dulu di dunia bersaudaranya karena Allah, saling cinta mencintai karena Allah, ada keikhlasan di antara mereka. Tapi rupanya yang bersangkutan ini ada dosa besar. Ya, ini kan bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, yang tahu hanya dia dengan Allah. Kemudian dia tidak istighfar dan bertobat sehingga mendapatkan teguran dari Allah, masuk ke neraka. Justru yang menolong ini jamaah sekalian, nah, inilah kita-kita yang bersaudara karena Allah. Sampai kemudian mereka bernostalgia di surganya Allah, teringat masa-masa ketika ke pengajian bersama-sama, duduk bersama-sama. Kemudian dia semacam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aina fulan bin fulan?" Di mana fulan bin fulan? Dulu kami terbiasa duduk saling berbagi karenamu, saling kunjung mengunjungi karenamu, saling menasihati karenamu. Kok tidak ada saat ini? Di mana beliau? Allah mengatakan, tuh segera kami temui saudaramu, selamatkan dia. Kemudian diselamatkan Pak orang ini dari api neraka karena persaudaraan yang kita bangun di dunia ini. Nah jamaah sekalian, inilah Pak indahnya kalau kita bersaudara karena Allah. Sampai hari kiamat pun kita saling mencari satu sama lain. Mudah-mudahan Pak ya, duduknya kita di Mujahidin seperti ini, duduk karena Allah ya. Sampean bersama saya khususnya Pak, kalau dihitung-hitung di Anda Pak Mansur, Masya Allah, Pak Mansur Dulman ya, Masya Allah. Nah, itu dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000-an Pak ya. Belasan tahun saya ngaji di sini. Masya Allah, mudah-mudahan duduknya saya juga duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sampean kalau nggak ketemu saya di surga Pak, cari ya. Kalau sampean lihat mana Ustadz Dirham yang setiap
Selasa malam ngaji bersama di Mujahidin kok tidak ada. Tapi mudah-mudahan ketemu Pak ya, sehingga sampai tidak perlu nyari lagi, langsung kita bernostalgia bersama-sama insyaallah. Andai kata kemudian ada di antara kita, mungkin juga sampai tidak jumpa saya, ayo perkokoh Pak persaudaraan di antara kita, cintanya karena Allah, bertemunya karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberinya juga karena Allah. Insyaallah sampai hari kiamat di surga semua kita saling mencari satu sama lain untuk menyelamatkan Pak, untuk bersama-sama duduk bersama lagi bernostalgia ya. Nostalgia yang sampean rasakan nikmatnya di dunia akan dirasakan pula nikmatnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, izinkan di malam ini insyaallah pertemuan terakhir saya menyampaikan kata-kata salafus saleh. Wa min aqwalis salaf, yang pertama qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Masya Allah. Wa idza razaqakallahu mawaddata imri'il muslim fathabbit biha. Subhanallah, dalam ini Pak, dalam sekali kata-kata Sayyidina Umar. Perjumpaan orang yang bersaudara karena Allah itu membuat Pak menghilangkan rasa gundah dalam hati ya. Saya merasakan sekali Pak, saya punya pertemuan rutin dengan beberapa asatidzah yang sejak dari Saudi kita selalu duduk bersama-sama Pak. Duduknya karena Allah, saling menasihati karena Allah, saling mengingatkan karena Allah, saling memberi juga karena Allah. Masya Allah ya, itu memang terasa aja, sumpek-sumpek ketemu dengan teman-teman lama. Makanya ini pentingnya silaturahim Pak. Sampean harus tahu Pak, mana teman-teman yang kira-kira begitu berjumpa menguatkan iman kita. Itulah namanya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Sayyidina Umar, jala al-ahzan, bisa apa ya? Bisa menghilangkan Pak kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Ya, jadi terang hati kita jamaah sekalian. Wa idza razaqakallah mawaddatan bi'in, apabila Allah memberikan karunia kepadamu ya cinta kepada seorang muslim karena Allah, dan tahu betul manfaatnya selama ini. Saya setiap jumpa dengan Allah, dengan bulan bertambah iman saya kepada Allah. Saya setiap berjumpa dengan orang ini semakin baik saya ini. Nah, itu sampean pegang Pak. Kata Sayyidina Umar, fatsabbit biha. Kokohkan itu, jaga itu. Ya, jangan dilepas teman-teman yang seperti itu. Insyaallah itu Pak, bersaudara karena Allah seperti itu. Kata Sayyidina Umar bisa menghilangkan apa? Kegelisahan, kesedihan, kegalauan, kegundahan kalau kita mendapatkan orang yang bersaudara, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian. Kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, alaikum bil ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah, ala tasma ila qawlihi ahli an-nar fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya Allah, kata Sayyidina Ali, tolong jaga persaudaraan itu, persaudaraan yang kalian saling cinta mencintai karena Allah, saling kunjung mengunjungi karena Allah, saling nasihat menasihati karena Allah. Jaga persaudaraan yang seperti itu. Kenapa? Itu bekal kamu di dunia dan bekal kamu di akhirat. Kalau di dunia Pak, kalau sampean punya teman Pak yang akrab dengan sampean, yang cintanya karena Allah, sampean sakit, dia yang pertama kali menyambangi. Kalau kemudian di antara orang-orang seperti itu ada yang kemudian ada masalah Pak, dalam masalah ekonomi, semuanya memikirkan Pak untuk saling bantu membantu satu sama lain. Apa yang bisa saya bantu? Ya, ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan bebannya gitu. Jadi di dunia terasa sekali Pak. Minimal kita dinasihati, ya, kita diarahkan, ya, kita didoakan. Paling tidak seperti itu. Nanti di akhir aja Mas sekalian, sampean saling cari mencari Pak, untuk menyelamatkan, sebagaimana dikatakan
Rasulullah tadi jamaah sekalian, nanti orang yang bersaudara karena Allah pada hari kiamat saling cari mencari. Rasanya tidak sempurna surga ini kalau kita tidak jumpa lagi. Bernostalgia sebagaimana indahnya ketika dia duduk di dunia yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, "Ala tasma' fi qawli ila qawli ahli nar?" Apa kau tidak mendengar bagaimana Allah memberikan gambaran penghuni neraka itu? Penghuni neraka itu, "Fama lana min syafi'in." Bagi mereka tidak ada lagi orang yang bisa memberikan syafaat yang menolongnya. Wala sadiqin hamim, tidak ada pula sahabat yang setia untuk membantunya. Kalau sudah di neraka Pak, nafsi mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Kecuali orang yang bersaudara karena Allah, kebalikannya jamaah sekalian. Di dunia meringankan beban kita, menyelesaikan kegundahan kita. Di akhirat saling mencari Pak, untuk sama-sama berangkat bergandengan tangan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Syafi'i mengatakan jamaah sekalian, min alamatis sadiq atau min alamatis sadiqa fi ukhuwati akhihi ay yaqbala ilalahu wa yusaddid khulalahu wa yaghfir zillatahu. Nah ini Pak, ukuran orang bersaudara karena Allah, kata Imam Syafi'i, tanda kejujuran, kebenaran, ya, tanda benarnya orang bersaudara karena Allah, saling cinta mencintai pada saudaranya karena Allah. Apa itu? Menerima apa ya? Menerima kesalahannya, Pak. Meluruskan apa namanya? Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Wa yaghfir zillatahu, kemudian mengampuni pula, Pak. Ya, apa namanya, dosa yang dia lakukan kepadanya, kesalahan ya, atau problem yang dia timpakan pada saudaranya. Jadi salah-salah sedikit dia maafkan jamaah sekalian. Jadi orang kalau sudah bersaudara karena Allah jamaah, lebih berlapang dada Pak dirinya jamaah sekalian. Ya, ngutang jamaah sekalian ya, janji 1 bulan ya, dapat sehari, sebulan sehari kok tidak ada berita. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, dia tidak ada suudzon Pak. Yang muncul bukan husnudzon, mungkin dia malu menemui saya, Masya Allah, 2 hari gak ketemu lagi Pak, tidak ada berita lagi, padahal janjinya 1 bulan, 3 hari begitu. Kemudian Pak, orang kalau sudah cinta karena Allah, dia mendatangi orang yang punya utang tuh Pak. Ya khi, tidak usah malu, ana nunggu sampai antum bisa bayar. Itu Pak, orang justru apa namanya, justru tersipu Pak, dia segan betul Pak, dan berusaha untuk membayarnya. Begitupun yang punya utang, pede Pak, walaupun dia tidak bisa bayar, mendatangi, mohon maaf saya juga tidak bisa memenuhi janji saya, seharusnya 1 bulan saya tidak bisa bayar. Itu kemudian kalau orang, tapi tidak semua orang berani mengatakan demikian. Biasanya orang kalau punya utang ini Pak, banyak malunya, banyak gengsinya. Makanya utang ini sampai sesuatu yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa khusus Pak, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan utang dan tekanan orang yang tidak suka dengan kami. Biasanya orang kalau banyak utangnya Pak, banyak debit kolektor yang akan muncul jamaah sekalian. Nah, perlu berlindung Pak, dan itu yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kalau sudah bersaudara karena Allah Pak, dia menyangka bisa bayar, tiba-tiba takdir Allah tidak bisa bayar. Nah, yang memberi utang itu jamaah sekalian, husnudzan bagi yang bersangkutan, dan mendoakan mudah-mudahan ya Allah lancarkan urusan orang ini sehingga bisa bayar kepada kami. Kan kata Nabi, doa seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian buka isu Pak, tidak ada malunya orang ini sudah 1 bulan janji sama saya, tapi sampai sekarang tidak bayar. Sampean riba Pak. Kalau memang sampean tidak suka betul, datangi secara baik-baik. Ya sudah 1 bulan ya, itu biasa Pak, karena kita ingin menyelamatkan yang bersangkutan seperti itu. Nah saudara, qila, ada yang mengatakan lagi jamaah sekalian, khairul ikhwan, ini Pak yang paling terasa jamaah sekalian, khairul ikhwan man aqbala alaika idza adbara zaman anka
Masya Allah. Sebaik-baik persaudaraan itu Pak, teman yang betul-betul karena Allah itu, sebaik-baik teman yang persaudaraan yang sebenarnya itu, itulah orang-orang Pak yang menemui kita di saat kita dalam masalah. Di saat semua orang mencibirkan kita, justru dia datang Pak, memberikan solusi kepada kita. Ini kan kebalikannya Pak ya. Biasanya orang mau mendekat kepada kita kalau kita punya sesuatu Pak ya, kalau dia sukses secara materi, bisnisnya lancar, semua orang pada berdatangan Pak. Di saat kemudian kena masalah, bangkrut, semua orang pada menghindar Pak. Bahkan yang muncul omongan-omongan tidak karuan, padahal sebelumnya suka membantu jam. Begitu ada masalah, ditinggal sama orang. Seharusnya begitu ada masalah, sampean mendekat Pak, apa yang bisa saya bantu? Paling tidak kita bantu dengan doa. Nah dikatakan sebaik-baik orang yang bersaudara itu, itulah orang yang datang menemuimu ketika orang lain sedang menjauhi kamu gitu. Ketika engkau banyak masalah dalam hidupmu, orang datang justru menawarkan solusi buat kamu. Itulah orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kisah-kisah nyata yang terjadi di kalangan salafus saleh. Yang pertama jamaah sekalian, ini kisah nyata Pak, dan diabadikan dalam sejarah, bagaimana ketika Nabi mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Salah satunya qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini jamaah sekalian seorang sahabat dari Mekah radhiyallahu anhu. Lamma qadimna al-Madinah, kata Abdurrahman bin Auf, ketika kami datang ke Madinah karena mengikuti perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah, akha Rasulullah baini wa baina Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Nabi mempersaudarakan aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Memang oleh Rasulullah jamaah sekalian setelah membangun masjid Pak, itu membangun persaudaraan antara Ansar dengan Muhajirin ya. Abu Bakar dengan Hanzalah Pak, kemudian Salman Al-Farisi dengan siapa? Abu Dujana ya, dan lain sebagainya. Nah saudara, ini Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Faqala li, tiba-tiba Sa'ad bin Rabi' orang Ansar ini aku tidak kenal, tapi begitu dipersaudarakan sama Nabi seakan-akan aku menjadi saudara betulan, kata Nabi. Sampean tahu kan orang-orang Muhajirin dari Mekah Pak, yang dibawa cuma baju yang nempel sini Pak, tidak ada lagi Pak makanan, tapi mereka tidak menunjukkan minta-minta pada orang Ansar. Dan kita tahu Abdurrahman bin Auf, dia dulu pengusaha sukses Pak di Mekah, piawai dalam bisnis jamaah sekalian. Kemudian datang si Sa'ad ini orang Ansar mengatakan, ya akhi, inni min aktsaril ansari mala. Engkau tahu, tolong ketahui ya, aku ini orang Ansar yang paling banyak, yang paling kaya, salah satu orang Ansar yang kaya ya. Dari sekian banyak orang Ansar, salah satunya aku orang yang kaya gitu. Orang Arab ini Pak bukan sombong, tapi karena melihat yang mempersaudarakan saya ini Rasulullah, berarti yang mempersaudarakan saya ini Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pilihan Allah orang ini. Melihat Abdurrahman bin Auf itu jamaah sekalian, terus dia mengatakan, saya ini Sa'ad bin Rabi' termasuk orang Ansar yang paling kaya di sini. Sudah, kita ini sekarang bersaudara ya. Dan ingat, yang mempersaudarakan kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya jemaah sekalian? Subhanallah. Fa uqsimu laka nisfu mali, uqsimu laka nisfu mali. Sudah, saya sekarang akan saya bagi dua kekayaan saya. Ya. Kalau bahasa kita nih Pak, saya punya dua toko besar-besar. Yang satu ada di Pasar Turi
Ya, yang satu ada di mana? Di Pasar Atom, dan dua-duanya rame. Ya, ente pilih mana yang ente sukai. Sepertinya belum kita temui Pak ya orang. Ya. Saya juga takut Pak bicara seperti ini jamaah sekalian. Paling ya nawar-nawar, bantu-bantu orang ya sekedarnya ya. Tapi kalau kemudian separuh kekayaan kita bagi dua, ini juga luar biasa Pak. Saya punya 2 rumah. Ini langsung mengatakan Pak, sudah bagi 2, kita bersaudara karena Allah. Saya punya 2 rumah. Ya, satu di mana? Di perumahan mana ini Pak? Darmo. Yang satu di Jalan Johor atau di jalan, ya, tinggal pilih mana di antara 2 rumah ini yang kau sukai. Gak main-main ini Pak. Saya punya 2 kebun. Kalau sekarang punya 2 villa Pak. Satu villa di Tretes, satu di Terawas. Ente pilih. Bayangkan. Tidak hanya itu jamaah sekalian. Ya Allah. Fandur ayu zaujatai hawait. Bahkan saya punya 2 istri. Saya akan bicara sama istri saya, siap-siap di antara kau berdua ada satu yang akan aku ceraikan. Nanti engkau akan mendapatkan laki-laki yang lebih mulia dariku. Laki-laki ini adalah binaan Rasulullah, 13 tahun bersama Rasulullah dari Mekah. Orang terhormat orang ini. Siap-siap, akan aku ceraikan. Begitu selesai iddahnya, kau nikah dengan orang ini. Loh ya apa Pak? Tidak nyambung Pak, tidak nyambung. Fa ayu zajal hawaid nazartu laka anha. Engkau pilih di antara 2 istriku ini, mana yang kau cocok. Aku akan ngomong sama salah satu yang kau cocok ini. Selesai sampai di sini pernikahan kita. Tunggu iddahnya 3 bulan 10 hari, kau nikah dengan saudaraku ini. Bayangkan Pak. Wa qabala Abdurrahman hadha al-ithar al-karim min Sa'ad bi'afafin karim minhu. Subhanallah Pak, direspon sama Abdurrahman bin Auf, tapi responnya Pak, respon menakjubkan juga Pak. Tidak langsung memanfaatkan apa? Kesempatan Pak. Apa jawabannya jamaah sekalian? Dengan ithar, apa ya? Dia merasa bukan itu yang saya cari dalam persaudaraan ini gitu. Dia mengatakan barakallahu laka wa baraka fi ahlika wa baraka fi malika. Masya Allah, semoga Allah memberkahi engkau, semoga pula Allah memberkahi keluargamu, istrimu, dan semoga pula Allah memberkahi harta-hartamu semua. Aku tidak butuh rumahmu, aku tidak butuh tokomu, aku tidak butuh kebun dan vilamu, ya, aku tidak butuh istrimu. Tapi kata dia, dullani ala suq, tolong tunjukkan kepadaku mana pasarnya, dan berikan aku pinjamannya. Sulfa, bukan meminta Pak. Berikan aku pinjaman, izinkan saya meminjam uangmu dan akan kembalikan kepadamu. Memang Abdurrahman ini Bapak piawai Pak dalam bisnis, bisa memanfaatkan kesempatan Pak, tahu peta itu, peta pasar, masuk ke dalam pasar yang menguasai pasar Madinah Yahudi pada waktu itu Pak. Dilihat di pasar mana yang tidak dimiliki oleh Yahudi Pak. Kemudian dia minjam uang, kemudian dia belanja, diputar di situ. Hal itu pula untung Pak. Ada yang mengatakan 2-3 hari dikembalikan pinjamannya itu Pak. Kepada siapa? Sa'ad bin Rabi. Nih aku pinjam kemarin. Nah ini Pak, yang keuntungannya diputar sama dia, sampai Abdurrahman menjadi paling kayanya orang Pak di Madinah jamaah sekalian gitu. Sampai nggak dengar kan riwayatnya kan? Abdurrahman nanti masuk surga dengan cara apa? Merangkak Pak. Karena begitu banyak kekayaannya jamaah sekalian. Kenapa saya jadi teringat? Yang kaya ini Pak Ithar Pak. Ini namanya orang bersaudara. Yang kaya Pak mencari yang tidak kaya. Yang tidak kaya tidak memanfaatkan momentum, tidak menengadahkan tangan, tidak mau curhat Pak. Bahkan ditunjukkan itu kerjanya. Kasih saya pinjaman kata dia. Fasadaqa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa merasa mampu akan dimampukan kehidupan orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikayakan orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yasta'fif ya'ifahullah, barang siapa punya harga diri, tidak suka curhat sama orang, itu akan terangkat harga dirinya Pak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi'nya bertahan dengan kekayaannya juga Pak. Abdurrahman bin Auf menjadi orang paling kaya pula di Madinah. Kenapa? Dia menunjukkan izzahnya Pak, tidak ingin merepotkan saudaranya. Nah inilah Pak orang dikatakan al-ukhuwah fillah, bersaudara karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, subhanallah. Inilah Pak contoh-contoh, ini sebenarnya banyak, nanti kita akan bahas Pak di bab itsar ya. Ini lebih dahsyat lagi dampak daripada bersaudara, karena nanti akan muncul sifat itsar, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Nanti akan ada bab ini Pak, di beberapa bulan ke depan kita akan bahas masalah ini insyaallah. Tapi yang jelas inilah persaudaraan. Orang bersaudara ini Pak tidak ingin menyusahkan saudaranya yang lain, tapi yang merasa berkemampuan mencari Pak, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya ringankan beban antum. Tidak ada apa-apa ya, insyaallah masih bisa gitu ya. Kadang-kadang Pak ya, karena harga dirinya begitu dominan, sampai langsung, biasanya orang kayak gitu Pak langsung dikasih, biasanya tidak nolak jemaah sekalian. Yang penting yang tidak mampu tidak minta, tidak curhat, tidak menunjukkan kekerdilan dirinya, tunjukkan izzahnya, harga dirinya pada orang lain. Orang itu Pak pasti dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang kaya mencari, jangan diam jemaah sekalian. Ya, inilah orang yang dikatakan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sahiba rajulun Aba Ishaq Ibrahim bin Adham. Jadi ada seseorang Pak ingin bersahabat dengan Ibrahim bin Adham. Falamma arada an yufariqahu qala lahu law nabbahtani ala ma fiyya min al-'aib. Qala la ya akhi lam araka laka 'aiban li'anni lahattuka bi'ainil wala fastasantu ma ra'ait fa as'alu ghairi an 'aibika. Subhanallah, Ibrahim bin Adham Pak dikenal orang yang wara Pak. Ketika dia bersahabat, jadi semuanya sekarang mau berangkat umroh lah, dia punya latihan Pak ya. Orang kalau berangkat umroh bareng-bareng itu kelihatan Pak aslinya masing-masing. Padahal umroh itu kan ibadah Pak ya. Seharusnya ke saat umroh itu Pak, misi kita ingin membantu orang, bukan mau menikmati sendiri ibadah jamaah sekalian gitu. Saya paling menikmati Pak umroh jamaah sekalian ketika bersama rombongan Pak. Ini kesempatan beramal saleh banyak gitu. Mempersilakan orang naik bus duluan, suruh milih Pak mau tempat kursi yang mana. Kita yang masih muda, buat apa kita berebut? Bahagiakan orang sehingga dia beribadah itu nikmat jemaah sekalian. Ini tidak berebut, sampai makan pun juga berebut Pak ya. Apalagi kita ikut umrah yang biasa-biasa saja, kadang-kadang makanan terbatas jemaah sekalian, terus berebut di situ jemaah sekalian, itu nggak sehat Pak ya, nggak bagus. Tunjukkan, fadl antum makan dulu, nanti nggak kebagiannya sudah nasibnya Pak. Kita keluar, kesempatan kita berbagi di situ Pak, di tanah haram, tanah kemuliaan jemaah sekalian. Sama Pak, Ibrahim bin Adham juga begitu. Coba lihat bagaimana kisah Ibrahim bin Adham gitu. Setelah selesai bepergian, ingin berpisah, qala lahu, andai kata engkau bisa memberikan catatan kepada aku, barangkali dalam perjalanan ini ada sesuatu yang tidak benar, aibku nampak, mungkin aku pernah marah, mungkin aku kurang care sama kamu atau apa, tolong kasih tahu aku sehingga aku bisa menata diri ke depan, tidak berbuat seperti itu lagi. Namanya orang bepergian kan kadang-kadang banyak masalah Pak ya, ada kesalahpahaman. Faqala lahu, berkata Ibrahim bin Adham, ya akhi lam aralaka aiban, saya tidak pernah ngelihat kamu itu punya aib. Ini Pak orang bersaudara Pak. Li'anni lahattuka bi'ainil wala, karena saya melihat dengan hati penuh loyalitas, penuh perhatian.
Fasasantu minka marad, apapun yang kau perbuat itu baik buatku gitu. Hatta engkau juga di lapangan meso, aku juga faham kau capek. Engkau tidak mau berbagi kelebihan makananku, karena aku faham mungkin kau punya prioritas untuk diberikan pada orang lain gitu. Ini Pak, orang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Fa as'alu ghairi min aibik. Saya selalu minta ya kepada selain aku. Bahkan aku minta, bagaimana aibku? Barangkali engkau aku yang punya aib. Lah, engkau Ibrahim bin Adham, semua orang tahu akan kesabaranmu. Enggak. Iya, orang lain, tapi mungkin kau juga tahu tentang siapa aku. Tolong tunjukkan. Jadi saling melempar, Pak, masalah jamaah sekalian. Bukan saling melempar untuk ini, Pak, untuk apa? Untuk menyusahkan, tapi bagaimana untuk bisa kemudian dia memberikan yang terbaik pada saudaranya jamaah sekalian. Nah, orang Pak kalau bepergian yang kelihatan sekali, Pak. Tidak usah jauh-jauh sampai ke Malang, Pak. Ikut satu mobil jamaah. Pasti di dalam mobil itu ada orang yang maunya sendiri, Pak. Ya, mau dekat pintu, ya, mau duduk di tengah, mau ngambil di pinggir, dan karena PDW, Pak. Minta diperhatikan, macam-macam. Ya sudah, perhatikan ya Mas sekalian. Karena bisa konsekuensi orang safar pasti kelihatan. Makanya Nabi mengatakan, inna minas safar. Safar itu Pak adab. Safar itu ada sesuatu yang tidak enak. Tidurnya tidak sempurna, istirahatnya tidak sempurna, makannya juga tidak sempurna. Kadang makan di warung, tiba-tiba masuk ke hotel kita sakit perut dan lain sebagainya. Semua tidak enak, Pak. Dan emosi kita semuanya labil. Antum tampil di situ, Pak, untuk kemudian menenangkan jamaah yang sedang safar. Dan itu kalau sampai ngelihat bagaimana persaudaraan yang sebenarnya, Pak, lihat ketika orang sedang bepergian bersama-sama, kelihatan aslinya masing-masing, Pak. Begitu masuk penginapan, mana yang berebut bantal, ya, mana yang berebut makanan, macam-macam. Nah, sampean bisa tahu di situ, Pak, karakternya orang, dan sampean tunjukkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar di situ. Mudah-mudahan kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Pak, semua apa yang sudah kita lakukan, terutama sebelum kemana-mana ya, sesama jamaah Masjid Mujahidin, Pak, tunjukkan perhatian kita satu sama lain. Ayo kita saling care, saling membantu, saling perhatian ya. Yang diperhatikan jangan kemudian menikmati untuk diperhatikan terus ya. Bagaimana saya juga bisa membantu saudara saya dengan kebaikannya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.